Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Bersama saya, Rusdianto SPD dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Bersama rekan saya, Rini Hidayati ST dari SMK Negeri 2 Bengkalis. Dan rekan saya, bersama saya Susilawati SPDI dari SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah. Pak, nanti Bapak kan mau melakukan coaching bersama Bu Rini. Iya, betul. Nah, sekarang Bapak harus mengetahui dulu, Pak, ada rubrik penilaian yang harus Bapak ketahui dalam coaching tersebut. Nah, pertama, rubrik penilaian itu adalah Bapak pada saat proses coaching itu harus mendengarkan aktif terhadap coaching Bapak. Kemudian nanti Bapak harus melakukan pertanyaan yang berbobot yang bisa mengalihkan kompetensi coaching Bapak. Dan kemudian Bapak harus hadir penuh dari awal sampai akhir untuk mendengar permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bapak. Oke, insya Allah siap. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Oke, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Saya menginginkan Ibu nanti bisa membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya di dalam menggali potensi dari seorang coach, Bu. Oh, itu ya, Pak ya. Kemudian, Pak, bagian mana yang ingin saya amati nanti ketika Bapak menjadi coaching? Saya menginginkan bahwa apakah saya selama menjadi coach dalam proses coaching, apakah alur cerita ini sudah memang benar-benar mengalir, semua kompetensi yang ada itu sudah masuk apa belum gitu. Oke. Apa penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Bagaimana Penilaian Bapak terhadap coaching yang Bapak nilaikan itu? Terhadap ya, saya menginginkan bahwa saya mampu untuk bagaimana menggali potensi daripada coach saya gitu, Bu. Kemudian Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Harapan Bapak saya ke depan adalah bahwa saya dalam proses coaching ini mampu menempatkan diri dengan baik, bisa membantu seorang coach menemukan titik temu dari solusi permasalahan yang mereka hadapi. Saya berharap semoga harapan Bapak ini bisa terrealisasi, Pak ya. Amin. Dengan baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam Bu Rini. Ada waktu kan ya, Pak ya? Insya Allah ada waktu untuk Alhamdulillah. Ada nih Pak yang mau saya diskusikan nih Pak dengan Bapak. Ya silakan Bu Rini, nampaknya kok ada masalah yang serius begitu ya Bu Rini ya? Ya sedikit mengganjal lah di hati Bapak. Oke, silakan Bu Rini disampaikan. Iya, begini Pak, di dalam kelas selama saya melakukan pelaksanaan pembelajaran, saya sudah melakukan pembelajaran itu dengan berbagai strategi. Namun ternyata dengan beberapa strategi yang sudah saya lakukan masih juga saya temui siswa-siswa di dalam kelas ada beberapa itu yang tidak mau aktif dalam pembelajaran, asik dengan dirinya sendiri, kalau tidak diam saja dan yang lain malah bermain-main. Padahal sebenarnya strategi yang sudah saya lakukan itu ya seharusnya mereka ikut aktif dalam pembelajaran tersebut, karena memang melibatkan kegiatan pembelajarannya melibatkan siswa langsung. Jadi kalau saya mendengar dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah mengajar dengan berbagai macam strategi dan Ibu sudah melakukannya ya, sudah mencoba di dalam kelas tersebut. Namun dalam kenyataannya masih juga ada anak-anak kita mungkin
yang belum aktif, yang masih juga belum memahami begitu Bu ya. Iya, iya Pak. Kalau boleh saya nanya nih, menurut Ibu Rini idealnya pembelajaran yang baik itu yang seperti apa Ibu Rini? Iya, ya idealnya sih saya maunya anak-anak dengan strategi yang saya lakukan, strategi yang berbeda kan. Setiap pertemuan itu memberikan motivasi kepada mereka, semangat yang baru lah. Jadi tidak itu saja metode yang saya berikan. Kemudian mereka bisa aktif Pak dalam pembelajaran, terlibat aktif dengan diskusi misalnya. Tapi juga ternyata dengan strategi yang sudah saya sampaikan, dengan berbagai macam strategi tadi tidak mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi memang nampaknya memang tidak mudah menjadi seorang guru ini ya. Iya, Pak. Jadi artinya berapa banyak anak ya harus menyesuaikan strategi yang ada kan begitu. Iya. Kalau saya melihat tadi permasalahannya di dalam proses pembelajaran ada beberapa anak yang memang masih belum aktif, belum mau memperhatikan sehingga mereka belum bisa mencapai tujuan pembelajaran kan begitu. Jadi kalau saya boleh tahu juga ini Bu Rini, dari anak-anak yang tadi Ibu sampaikan tadi, apakah sudah ditanyakan apa sih permasalahan yang terjadi untuk mereka itu? Siapa tahu ada yang melatar belakangi sehingga mereka berbuat seperti itu. Iya Pak, sebenarnya sudah saya tanyakan langsung kepada mereka ya. Ada yang menjawab dan komunikasi itu saya lakukan secara pribadi Pak. Jadi tidak di depan teman-teman mereka. Saya panggil mereka satu persatu gitu. Kenapa mereka tidak termotivasi dalam pembelajaran saya. Nah, ada beberapa yang ada satu orang yang menjawab, mungkin memang dia aslinya memang pendiam Pak, tidak banyak berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Kemudian ada yang mungkin ya, sibuk sendirilah Pak, tidak memperhatikan karena dari awal mereka tidak paham dan itu membuat mereka akhirnya minder dengan kawan-kawan yang lain seperti itu Pak. Jadi ada beberapa penyebab ya, memang ada dasarnya memang anak itu dari lingkungan keluarganya memang pendiam begitu, jarang berbicara gitu Bu ya. Betul sekali, Pak. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang pendiam ini memang agak susah mencari solusinya begitu. Jadi dari hasil identifikasi Bu Rini tadi, apakah sudah pernah dicoba dilakukan, mungkin Ibu melakukan hal-hal sesuatu yang bisa istilahnya memotivasi mereka supaya minat belajarnya naik, atau paling tidak mereka bisa memperhatikan apa yang disampaikan? Sudah Pak, sebelumnya saya sudah pernah melakukan pembelajaran berkelompok. Cuma pembelajaran berkelompoknya itu waktu itu saya menentukannya dengan jumlah kelompoknya minimal 4 orang ya. Artinya dalam satu kelompok ada 4 orang siswa. Nah di situ saya lihat yang bekerja itu satu atau dua orang, sedangkan yang lainnya masih main-main. Itu yang sudah saya lakukan. Gitu. Jadi artinya dari usaha Bu Rini yang sudah dilakukan itu belum maksimal gitu ya? Belum Bu. Artinya kalau saya boleh tahu berapa persen meningkatnya dari awal gitu, kondisi awal itu apakah sudah ada peningkatan atau memang belum ada sama sekali Bu Rini? Kayaknya kalau saya lihat dari beberapa pertemuan dengan proses yang sudah saya lakukan ya, dengan berbagai macam strategi, yang bermasalah itu dengan orangnya itu saja. Peserta belum ada perubahan sama sekali. Jadi ini kalau saya melihat Ibu Rini memang sudah sebagai seorang guru itu sudah mantap Ibu Rini mencari solusi-solusi bagaimana untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Namun ternyata Ibu sudah melakukan tapi belum menampakkan hasil. Nah, ini kira-kira ada nggak nih rencana ke depan nih yang kira-kira lebih spektakuler lah, lebih bagus lah, kira-kira bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi Ibu sampaikan tadi kepada anak-anak, antara 1-2 orang yang di kelompok yang masih main-main tadi? Iya, ya itu dia Pak sebenarnya yang ingin saya sampaikan dengan Bapak hari ini. Jadi saya mau mencoba nih, selama ini kan saya membuat strategi pembelajaran berkelompok. Nah selanjutnya
saya punya rencana untuk melakukan pembelajaran berpasangan, Pak. Nah, tujuannya apa? Ya. Supaya yang tidak aktif tadi atau yang suka main-main, kalau dia hanya berpasangan, itu artinya mau tidak mau mereka kan Ya, harus ya. melaksanakan. Tapi belum saya coba, Pak. Ya, ya. Itu rencana ke depan saya seperti itu. Ya, ini saya kira itu strategi yang luar biasa nih yang akan dilakukan oleh Bu Rini ini. Ini saya melihat bahwa kalau kelompoknya itu 4 orang, mungkin masih bisa sempat main-main ya. Nah, mungkin yang kalau 4 orang, yang 2 orang atau 1 orang bekerja, yang 3 masih bisa main, atau yang 2 masih bisa main-main. Iya. Tapi kalau sudah berpasangan-pasangan, tidak mungkin main-main. Iya. Kalau main-main Tidak harus mau, kan? pastinya dua-duanya kan begitu. Tapi tidak mungkin masa iya dua-duanya harus main-main sementara yang lain harus bekerja. Ini sudah menurut saya sudah luar biasa nih Bu Rini membuat rencana ke depannya. Kalau saya boleh tahu nih, kapan nih rencana tindak lanjutnya akan dilakukan nih Bu Rini? Insya Allah dalam minggu ini, Pak, karena saya kan dalam 1 minggu itu ada beberapa kali pertemuan. Ya, langsung berarti ya? Iya, langsung, ya, Pak. Mantap. Satu lagi, saya juga waktu saya melakukan komunikasi dengan mereka sudah ada komitmen sebenarnya dari diri mereka untuk mau berubah. Mudah-mudahan dengan strategi saya yang baru ini, mereka bisa melakukan perubahan yang lebih baik lah daripada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan rencana Ibu Rini berhasil, itu harapan kita semua. Dan di dalam keberhasilan itu juga mungkin harus dikuatkan dengan evaluasi, monitoring oleh orang lain atau mungkin dari siapa yang bisa menguatkan rencana tindak lanjut ini. Nah, kira-kira ada nggak Bu yang bisa memonitoring tentang kegiatan kita, rencana tindak lanjut kita nih? Sebelum saya diskusi dengan Bapak, sebenarnya ini juga sudah saya sampaikan dengan Bapak Wakbor tentang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Mudah-mudahan beliau juga siap untuk memonitoring saya di kelas. Kalaupun bisa nanti terlaksana, artinya beliau siap untuk melakukan supervisi di kelas waktu pembelajaran saya nanti. Insya Allah. Mantap, terima kasih Bu Rini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai. Iya. Dan saya berharap juga mendapatkan perubahan yang luar biasa. Dan saya juga kalau boleh meminta dengan Bu Rini, apapun kondisinya, ada perubahan apa tidak, nanti silahkan berkata. Iya, Kalau siap. seandainya nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, insya Allah kita siap. Nanti tinggal kontak saja. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam Bu Susi. Alhamdulillah, nampak kelihatan ceria Bapak hari ini Iya, ya. alhamdulillah Bu, karena tugasnya sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaan Bapak coaching tadi Pak bersama Bu Rin? Ya, saya merasa senang karena bisa bertukar pengalaman, saling berinteraksi dengan Ibu Rini karena orangnya ceria juga nih Bu. Syukur Alhamdulillah. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi Pak? Ya, kalau saya boleh menilai diri sendiri Bu, ya saya merasa bahwa apapun yang saya lakukan itu sudah sekuat tenaga dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Maka saya berusaha untuk optimal di dalam proses coaching tadi Bu. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, karena saya merasa sudah optimal untuk mencurahkan segala pikiran saya. Saya coba untuk menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga seorang coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Silakan saja Bu, monggo silakan. Jadi Pak, tadi saya mengamati Bapak pada saat proses coaching. Saya mengamati di sini Bapak sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, sudah bisa melakukan kompetisi dari coaching yang Terima Bapak kasih. coaching tadi. Dan kalimat-kalimat dalam pertanyaan itu sudah bagus, baik, sudah sesuai dengan alurnya. Jadi Pak, bagaimana menurut Bapak dalam mendengarkan hal ini? Ya, saya tentunya merasa senang karena mendapatkan penilaian yang baik, tapi saya berharap dengan apa yang Ibu sampaikan yang membanggakan ini tidak kemudian saya menjadi besar kepala dan lupa daratan. Oke Pak, Alhamdulillah Pak ya, hari ini
kita sama-sama merasa senang dari proses coaching kita pada hari ini. Semoga proses coaching pada hari ini bermanfaat ya Pak ya. Amin, Bu. Terima Dan kasih. kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.